Presidensi Indonesia di G20 sudah berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November tahun ini. Sebagai presidensi, Indonesia memiliki posisi sangat strategis dalam mengarahkan agenda global dan mencari solusi nyata atas isu strategis di tingkat global. Dan untuk membahasnya terkait dengan hal ini, kami telah bersama dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono Mugiarso. Selamat siang, Pak Susi. Selamat siang. Baik, Pak Susi, apa yang membuat pertemuan ketiga di Jogja menjadi pertemuan yang sangat penting dalam perjalanan Sherpa G20? Ya, terima kasih. Untuk pertemuan di Jogja kemarin adalah pertemuan ketiga para Sherpa G20 yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 29 September yang lalu. Pada pertemuan ketiga Sherpa inilah mulai dibahas draft dari Leaders Declaration atau deklarasi para pemimpin negara-negara G20 akan diadopsi dan disampaikan pada pertemuan KTT G20 pada tanggal 15 sampai 16 November nanti. Sehingga mulai di pertemuan Sherpa yang ketiga inilah sudah mulai dibahas konsep awal draft dari deklarasi para pemimpin negara-negara tadi. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas berbagai isu-isu tema prioritas terkait dengan 3 tema utama kita, kemudian juga bagaimana mengatasi solusi bersama untuk mengatasi ketiga krisis global, dan mengerucut sampai ke Sherpa yang ketiga ini. Di Sherpa ketiga ini kita menampung semua hasil pembahasan pada berbagai working group, engagement group, dan juga ada 14 pertemuan di tingkat menteri atau ministerial meeting. Kemudian kita gabungkan semuanya, kita kompilasi, dan substansinya kita masukkan semua di dalam draft dari deklarasi para pemimpin atau Leaders Declaration ini. Nah, pentingnya pertemuan Jogja ini adalah kita mulai awal untuk membahas kira-kira draft Leaders Declaration nanti akan seperti apa, di mana dari hasil pertemuan Jogja kemarin progresnya sudah cukup bagus, dan nanti akan terus ada beberapa pertemuan lanjutan sampai di tingkat KTT di pertengahan November nanti. Baik, Pak Susi, bisa dijelaskan lebih jauh lagi sebenarnya seperti apa persiapan konsep deklarasi jelang KTT di pertengahan November mendatang dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan konsep deklarasi tersebut, Pak Susi? Ya, sebenarnya di dalam penyusunan Leaders Declaration atau deklarasi para pemimpin ini menjadi satu hasil dari KTT G20 adalah Leaders Declaration ini. Di dalam prosesnya, seperti yang saya sampaikan tadi, rangkaian panjang berbagai pertemuan dalam rangka G20 yang sudah kita mulai sejak 1 Desember tahun lalu, sampai hari ini kita sudah mengerucut, kita selesaikan sampai dengan di akhir September kemarin, baik di tingkat ministerial meeting, working group maupun di engagement group. Seperti kita ketahui di dalam G20 itu kan ada 2 jalur, yaitu finance track yang khusus membahas isu-isu mengenai keuangan, dan Sherpa track. Jalur Sherpa track adalah yang membahas semua sektor di luar isu keuangan. Nah, kedua jalur ini sudah menyelesaikan berbagai pembahasan, termasuk di bulan September kemarin ada kurang lebih 14 ministerial meeting yang sudah menghasilkan berbagai kesepakatan. Dan materi-materi itu yang kita bawa untuk dimasukkan di dalam Leaders Declaration. Yang terlibat adalah seluruh working group yang ada, baik dari finance track maupun Sherpa track. Dan di masing-masing working group itu ada teman-teman kementerian lembaga, ada kurang lebih 27 kementerian lembaga yang tergabung di sana, masing-masing sebagai chair dari working group maupun sebagai pengampu dari engagement group. Selain dari kementerian lembaga yang terkait, juga dari seluruh pihak, baik dari pihak-pihak di luar pemerintah, mulai dari daerah ada Urban 20, kemudian dari bisnis, dari Kadin ada B20, sampai ke isu-isu yang terkait dengan Women 20, Youth 20, dan sebagainya. Jadi yang terlibat adalah seluruhnya yang selama ini kita tetapkan sebagai chair dari working group dan juga sebagai pengampu dari engagement group. Jadi total ada 22 working group dan engagement group yang ada, dan semua sudah menyelesaikan berbagai pertemuan sejak Desember tahun yang lalu, dan hasilnya sekarang sedang kita kompilasi bersama-sama di tingkat Sherpa. Dari pembahasan yang ada di Sherpa ketiga nanti, kita masih memerlukan beberapa pertemuan-pertemuan lanjutan. Di bulan Oktober dan awal November ini ada 3 kali pertemuan intersesi
di tanggal 5 sampai 7 kemarin, kemudian nanti di tanggal 19 sampai 21, kemudian di tanggal 3 sampai 5 November juga masih akan ada intersesi ketiga, baru nanti kita ke pertemuan Sherpa yang keempat, di mana itu adalah pertemuan yang harus back to back atau beriringan dengan pertemuan di tingkat KTT-nya sendiri. Sehingga kalau disimpulkan, seluruh pihak sudah kita libatkan bersama, baik di tingkat nasional adalah seluruh kementerian lembaga dan pihak-pihak non-pemerintah juga sudah ikut membahas bersama selama setahun ini. Sedangkan dari seluruh negara yang lain, seperti kita ketahui, untuk G20 ini ada 20 negara anggota, 11 negara plus EU, kemudian FITIS atau negara-negara undangan, dan ada 10 organisasi internasional, mulai PBB, IMF, World Bank, dan yang lain sebagainya. Jadi sudah lengkap seluruh pihak selama setahun ini kita libatkan bersama-sama, sehingga sekaranglah puncaknya kita akan menyusun yang namanya Leadership Declaration untuk nanti diadopsi di dalam pertemuan tingkat KTT nanti. Demikian. Baik, dari deklarasi yang akan disampaikan dalam Sherpa Track ini ya, apa saja titik beratnya Pak Susi? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Leadership Declaration atau deklarasi pemimpin ini kan output puncaknya dari KTT G20 di pertengahan November nanti. Deklarasi ini kita susun dari sekian panjang pertemuan yang seperti saya sampaikan tadi, dan muaranya nanti tetap seperti yang sudah kita sampaikan di awal, kita akan menampung semua hasil dari pertemuan di semua tingkat tadi dan mengerucut ke 3 tema prioritas kita. Yang pertama terkait dengan arsitektur kesehatan global, yang kedua terkait dengan transformasi ekonomi berbasis digital, yang ketiga terkait dengan masalah transisi energi. Ada tambahan 1 terkait dengan masalah food security atau keamanan pangan. 3+1 ini yang menjadi tema prioritas yang nanti akan mewarnai dari isi Leadership Declaration. Namun demikian juga berbagai upaya solusi nanti akan mengerucut ke penyelesaian dari triple crisis, di mana baik dari krisis pangan, krisis energi maupun krisis keuangan. Jadi kalau disimpulkan, isi dari Leadership Declaration ini adalah merupakan kita kompilasi dari seluruh hasil pertemuan panjang selama setahun ini di semua level. Terakhir di September kemarin ada 14 kali ministerial meeting. Kemudian secara substansi temanya akan mengerucut ke 3+1 tema prioritas tadi dan akan menyelesaikan dari 3 krisis global tadi. Kira-kira gambaran kerangkanya seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan dan deskripsinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiyarso sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.